kita agendanya ingin klarifikasi berita itu. Nah, kebetulan Ustadz sekarang udah standby. Teman-teman mungkin nanti akan ada tanya jawab oleh satu persatu biar rapi ya. Ya, oke. Ya, Ustadz. Udah lapar belum? Mau makan dulu nggak? Kerja dulu. Oh, kerja dulu. Komentar kabar yang lagi beredar di dunia sosmed bahwa ada penetapan Oh, ya. klarifikasi aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala ali nabiyina Muhammad. Amma ba'du, yang saya hormati nih teman-teman wartawan, wartawati yang insyaallah semuanya bakal berangkat umroh. Amin. Tapi DP dulu ya. Insyaallah nggak ada yang nggak mungkin ya bagi Allah ya. Semua niat baik pasti akan Allah berikan jalan. Asal hati kita yang bersih, bersihin dulu hati kita, jangan ada kekotoran hati, dengki, hasad, iri hati, apalagi ghibah ya, ngomongin aib orang lain sampai terjerumus ke dalam fitnah ya. Jadi saya kepengen kita bersihin hati semua, pemirsa juga semua hati yang bersih, karena demi Allah nanti pada hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah yang hanya akan ditemui Allah orang yang hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat dari penyakit hati, iri hati, dengki, ingin menjatuhkan orang lain ya, ini yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kepengen menyikapi masalah ini, kita bersihin hati dulu, enggak ada kebencian sama siapapun, enggak ada permusuhan sama siapapun. Saya demi Allah dengan Mbak Natali bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, enggak ada hubungan apapun. Kami hanya hubungan antara guru dan murid ya, antara orang yang ditanya tentang agama, yaitu aja kedekatan kami, nggak ada lebih dari itu ya. Itu yang saya bisa jawab. Mbak Natali orang yang saya hormati, beliau mu'alaf yang harus sama-sama kita muliakan, yang harus kita bantu, kita support dengan apapun yang kita punya ya. Kalau kita punya ilmu ya kita nasihati dengan ilmu yang kita punya. Kalau kita punya harta ya, kalau dia kekurangan harta misalkan ya, tapi beliau alhamdulillah nih dengan kejadian ini Allah mengangkat derajatnya, Allah muliakan. Jadi itu sih. Kalau boleh tahu kenal dengan Mbak Natali sejak kapan? Iya, sejak Ramadan. Jadi saya kenal beliau ketika diundang di channel YouTube beliau di Ramadan. Saat itu yang kita bahas ya agama, nggak ada tentang pribadi, nggak ada tentang apapun ya, kecuali agama ya, kecuali dakwah. Gitu. Tapi setelah itu menawarkan untuk umroh itu apa alasannya? Iya, awal iya saya melihat Masya Allah ya fenomena keluarga Mbak Natali ya yang dahsyat, yang lagi ada masalah katanya. Ya mudah-mudahan dengan umroh saya berpikir bisa menguatkan, bisa mengingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau udah ingat Allah akhirnya ya masalahnya bisa selesai, karena demi Allah nggak ada satupun masalah kita kecuali hanya Allah yang bisa nyelesain masalah kita. Bukan kepintaran kita, bukan kecantikan, kegantengan, popularitas. Yang bisa menyelesaikan masalah kita cuma Allah. Bahkan uang bukan mau solusi kadang-kadang dalam menyelesaikan masalah kita. Allah akan berikan jalan keluar bagi yang dekat sama Allah. Jadi saya berharap dengan nawarin umroh, berangkat umroh dekat sama Allah, semua masalahnya selesai. Termasuk tadi masalah rumah tangganya. Itu kan awalnya saya berpikir kalau Mbak Natalinya berangkat, Kang Solehnya tergerak berangkat juga. Saya berpikir begitu. Dan saya juga ngisi di channel YouTube Kang Soleh. Jadi nggak ada masalah saya dengan Kang Soleh ya, dengan Mbak Nata nggak ada masalah. Ini dibesar-besarkan aja. Saat itu pun demi Allah ya, saya juga ingin sampaikan di mimbar ini, saya tidak berniat mempromosikan ketika saya gratisin Mbak Natali umroh. Saya nggak mempromosikan. Kenapa? Saat itu clip on yang ada di saya itu saya copot. Bisa dilihat di YouTube-nya Mbak Natali, saya copot. Ini ada ulah orang yang merekam kemudian masukin di TikTok, akhirnya jadi viral, trending. Nah itu. Jadi ya ini netizen, ini ulahnya netizen. Ayo loh. Ya jadi nggak ada niat saya untuk, mohon maaf ya, pamer saya mengumrohkan seseorang. Nggak. Saat itu saya berpikir hanya clip on saya lepas, hanya beberapa orang aja saya berpikir. Tapi jadi terganggu nggak dengan adanya isu ini? Ya pasti ya, saya bilang saya punya keluarga ya, saya dengan perjodohan ini ya, saya punya istri, bayangin ya kan, ya pasti istri saya juga awalnya shock, tapi ketika dia tahu ya inilah resikonya media ya, kita nggak bisa tahan, nggak bisa kita hentikan ya. Alhamdulillah saya kasih pengertian. Itu saya punya anak, bayangin ya kan.
Gitu. Tapi Mbak Natali sendiri kan balik masalahnya ini sering minta wejangan nggak sih dari Pak Ustadz kan sebagai guru? Ya alhamdulillah sih setelah viral yang kami hendak insya Allah mengumrohkan itu, Mbak Natali insya Allah mau nanya-nanya agama lebih dalam lagi. Ya intinya beliau haus sama agama dan kita sebagai seorang muslim ya harus bantu dia memberikan jawaban, ya memberikan ya apa yang kita bisa deh. Gitu. Dan saya pasti kalau ketemu Mbak Natali pun saya ajak istri saya. Ya nggak mungkin saya berduaan. Dan saya jujur kenapa saya mengundang juga teman-teman di sini, ada satu portal berita ya nauzubillah min zalik ini mengatakan bahwasanya saya ketika selesai sidang kemarin saya katanya ketemu Mbak Natali dan ngajak jalan. Nanti saya kasih beritanya. Itu ditonton juga udah banyak orang ya. Saya berharap klarifikasi, saya tidak pernah ketemu Mbak Natali setelah yang viral di YouTube. Saya nggak pernah ketemu lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ketemu setelah sidang, itu mohon maaf, itu berita fitnah, berita bohong. Saat ini saya klarifikasi, mohon gunakan hati kita gitu. Ketika kita mau memberi, boleh cari uang, siapa yang melarang cari uang? Boleh. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, ya, kalau udah dilaksanakan sholat kita boleh bertebaran muka bumi cari uang, cari rezeki kita, tapi jangan nyari rezeki dengan jalan haram, dengan memberitakan fitnah ya tentang saya, tentang keluarga saya. Demi Allah saya sayang sama yang memberitakan. Saya jujur tidak membenci, justru karena sayang inilah saya sampaikan. Jadi jangan memfitnah saudara kita ya, satu agama, satu bangsa, satu negara. Saya sangat terganggu dengan berita ini ya. Saya nggak pernah berjumpa dengan Mbak Natali setelah YouTube kemarin itu, nggak pernah ketemu. Paling pun bicara ya kita bicara via ya mungkin via istri saya gitu. Jadi nggak pernah ketemu lagi. Maksud apakah nanti yang diajak umroh atau cuma Mbak Natali atau ada beberapa selebriti yang diajak? Ya kami alhamdulillah kerjasama dengan banyak selebriti ya. Ya, untuk program umroh ini ya, insya Allah kita akan kerjasama dengan Mbak Natali juga, insya Allah. Dari Bapak sendiri hubungannya dengan Kang Sule? Saya alhamdulillah saya ngisi di YouTube beliau ya. Saya tahu beliau, manajemen beliau gitu yang baik, dan alhamdulillah nggak ada niat kami untuk apapun ya, nggak ada. Demi Allah saya ingin Kang Sule ya dapat hal yang lebih baik lagi lah dari kejadian ini. Tapi pada saat berita itu viral, apakah maksudnya dari Polsek atau Kang Sule klarifikasi langsung? Ya malah paling ya saya yakin lah, saya tayangkan di YouTube-nya Mas Ari Untung untuk klarifikasi. Mas Ari Untung juga dekat sama Kang Sule. Mas Ari Untung juga janji sama saya ya akan menjelaskan lah kalau ada hal-hal yang Kang Sule misalkan kurang paham atau salah paham ya. Saya alhamdulillah Mas Ari Untung sebagai ya juga kakak saya ya, insya Allah akan bantu masalah ini biar klarifikasi, karena beliau juga senior seumuran lah sama Kang Sule. Kalau saya sama Kang Sule jauh usianya, jadi ya kurang adab kalau saya langsung ke beliau sawan. Paling saya melalui orang-orang yang seusia, yang selevel ya, sekufu gitu ya. Tapi kan dari berita viral itu kan ada kata baik dan buruknya. Beberapa netizen juga bilang alhamdulillah ternyata masih ada yang peduli dengan kami. Iya. Dari Ustaz sendiri. Ya saya menganggap alhamdulillah. Jadi kita tahu nih mu'allaf itu wajib dibantu. Surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, enggak hanya fakir miskin yang kita harus bantu, tapi wal mu'allafah qulubuhum, orang yang baru masuk Islam juga harus dibantu. Jadi dengan kejadian ini orang baru ngeh, oh mu'allaf itu harus dibantu. Yang biasanya ya udah biasa aja lah orang baru masuk Islam, seperti umumnya muslim. Enggak, mereka spesial. Beda sama saya yang Islamnya dari lahir. Kalau mereka yang tadinya non kemudian masuk Islam itu harus lebih spesial lagi. Kenapa? Mereka butuh ilmu yang lebih dari kita. Kita alhamdulillah belajar sholat dari kecil. Dia belajar sholat baru 1 tahun, 2 tahun. Kasihan kalau sampai kita nggak bantu dia ngajarin Islam lebih kuat lagi. Kita khawatir ya terjadi hal yang nggak diinginkan. Itu sih niat kami, Pak. Dari Pak Ustadz sendiri melihat Mbak Natali dengan masalahnya, apakah dia makin memegang erat agama yang sekarang atau malah jadi kecewa? Ya, kemarin saya dihubungi oleh timnya
mau ketemu lagi katanya, ya tolong nih jangan dipotong nih. Iya, iya. Mau ketemu lagi ya, tapi bicara tentang agama ya, ini menunjukkan ya dia menjadi pribadi insya Allah yang haus agama, yang pengen tahu agama lebih dekat lagi ya. Ini positif menurut saya sih insya Allah. Justru orang kalau ada masalah dia down, bahkan dia mundur, dia gagal. Orang yang hebat ketika dapat masalah justru jadi menjadikan dia pribadi lebih baik, pribadi yang lebih hebat lagi ya. Ini yang hebat. Saya yakin Mbak Natali akan jadi pribadi hebat apapun kejadian yang menimpa dia. Terakhir, kalau ada yang ingin disampaikan kedua belah pihak, bukan salah satu nih, Iya. tidak salah lain, kedua belah pihak antara kamu sudah. Ya, saya ingin menyampaikan, saya di sini bukan pihak ketiga ya yang menyebabkan perselisihan ini. Demi Allah, saya tidak ada nomor WA-nya Mbak Natali. Saya tadi sampaikan, kalaupun berhubungan Mbak Natali, pasti itu melalui pihak istri saya yang mahram saya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah berjalan bareng sama Mbak Natali. Tolong berita-berita ini di stop, ya di stop. Tolong gunakan hati yang bersih, akal yang bersih. Ya, saya nggak pernah jalan bareng dengan Mbak Natali di saat sidang. Itu yang ingin saya tekankan di sini. Saya nggak pernah jalan. Tolong berita-berita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak membenci, saya tidak memusuhi. Antum saudara saya, tolong turunkan berita itu. Jangan dinaikin lagi berita itu yang mengatakan saya berjalan bareng setelah sidang kemarin. Saya demi Allah, saya tidak pernah jalan bareng dengan Mbak Natali. Ya, kita harus jaga perasaan Mbak Natali juga. Dia wanita yang baik, Kang Sule juga orang baik. Dan saya mohonlah netizen ya berpikir yang tadi saya bilang, kalau mau ketemu Allah dalam keadaan kita dibersihkan dosa kita, ya harus bersihkan hati kita dulu. Hati dulu yang Allah mau temui. Allah nggak lihat wajah kita dulu. Ya, wajah itu Allah nggak pernah lihat. Allah nggak pernah lihat kekayaan kita, Allah tidak pernah melihat popularitas kita. Yang dilihat apa? Hati. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, kata Nabi Muhammad SAW. Allah tidak pernah melihat wajah, nggak pernah. Ya, kita ini awalnya air mani hina. Kemudian ketika mati kita jadi bangkai, kita akan dimakan oleh cacing-cacing. Jadi mohon maaf, jangan pernah melihat sosok orang itu dari ketampanan, kecantikan. Apa yang dilihat Allah? Innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati kita dan amal perbuatan kita. Ya, hati yang Allah lihat, bukan apa yang nampak dari manusia. Hati saya mungkin di depan media bisa baik, tapi kalau di rumah saya berdua sendirian, saya nggak tahu, kita nggak ada yang tahu siapa kasif. Ya, jadi nobody is perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Saya punya salah, saya punya dosa, tapi saya mohon ya jangan ada berita tentang fitnah lagi tentang kami ya. Saya jujur sedih dengan berita yang kemarin, tapi demi Allah saya nggak memusuhi, tadi saya katakan. Jadi nggak bakal saya perpanjang masalah ini juga. Tetap saya doain para wartawan, khususnya infotainment nih dapat rezeki yang halal. Semuanya nih saya doain insya Allah dapat rezeki yang halal, berkah, dapat duit yang bisa mengumrohkan ibunya, ayahnya. Tolong jangan cari duit haram dengan pemberitaan. Demi Allah kita sebentar hidup di dunia ini. 60-70 tahun. Terus setelah itu kita kemana? Apa stop? Enggak, perjalanan masih panjang. Ada alam barzakh, nanti ada pertanyaan kubur. Jadi tolong ya jangan cari harta yang haram dengan memfitnah orang ya, itu aja. Sebagai musik dari Mbak Natali, gimana nih maksudnya untuk Mbak Natali sendiri, mungkin ada nasihat atau apa dari Ya, saya berpikir ya ini biarkan clear dulu masalahnya. Ini kan masih sidang 1 nih. Ya, perceraian masih sidang pertama kan. Biasanya ada mediasi ya. Saya berharaplah ada kemukjizatan, ada keajaiban bisa rujuk. Ini selalu saya sampaikan ya. Saya nggak akan pernah mendoakan yang buruk. Pasti saya mendoakan ya supaya kedua belah pihak jadi pribadi lebih baik dengan kejadian ini, rujuk ya, islah. Itu yang lebih elegan, yang lebih indah gitu. Saya sampaikan di podcast yang Mas Ari, untuk kalaupun kita cerai sama istri kita yang sekarang, kita nikah lagi nih, emang ada jaminan dapat istri lebih baik? Emang ada jaminan dapat suami lebih baik? Kan nggak ada. Lebih baik perbaiki yang ada. Tapi kalaupun emang nggak bisa diperbaiki ya karena agama ya, karena tolak ukur menikah itu rumah tangga adalah agama, bukan yang lain. Fadfar bidzatid din taribat yada. Pilihlah yang punya agama, maka engkau pasti bahagia.
Jadi mudah-mudahan dengan kejadian ini tambah dekat lagi sama Allah, kedua belah pihak bisa rujuk dan insya Allah lahir adiknya Azam insya Allah. Iya. Ya, oke. Kita makan-makan ya, makan-makan. Boleh. Kenalan dengan Natali itu dalam program atau kegiatan apa sih? Ya, kegiatan Ramadan ya. Waktu itu YouTube Ramadan ya, beberapa bulan lalu kita di YouTube bareng. Di situ ada tanya jawab agama yang saya lihat Mbak Natali orang baik, ya pengen tahu agama lebih dalam lagi, ya mudah-mudahan menjadi wanita muslimah yang hebat yang bisa menginspirasi banyak muslimah lainnya menggunakan hijab ya, insyaallah. Bertemu sama Natali sudah berapa kali? Ketemu baru 1 kali. Baru 1 kali ya. Dan hanya membahas soal Agama, nggak ada bahas pribadi. Tapi Kak Natali suka konsul gak sih di luar? Ya kemarin ya beberapa kali ya. lebih ngebahas soal apa? Tapi melalui istri saya ya. Saya nggak pernah melalui saya. Lebih membahas soal apa? Mungkin apa bahas perihal rumah tangganya yang saat ini? Nggak pernah. Dan saya nggak akan siapapun yang curhat sama saya tentang rumah tangga itu saya nggak akan pernah ladenin. Siapapun, saya nggak akan ladenin karena gitu lebih ke agama. Saya nggak pernah mau masuk ke urusan pribadi orang. Oke. Tat, mengklarifikasi yang soal umroh gratis itu sebenarnya seperti apa sih kalau boleh tahu? Ya, kami Safaro Travel udah biasa ya bekerja sama dengan selebritis, artis gitu. Jadi sebenarnya nggak sesuatu yang heboh di kami, hanya heboh di netizen aja. Insyaallah. Tapi alasan mengajak Natali? Yang pertama ya mu'alaf. Mu'alaf itu surat At-Taubah ayat 60. Pegangan kita Quran, kita harus membantu mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Itu Mbak Natali masuk Islam, ya mudah-mudahan dikuatkan Islam imannya. Nah, di momen apa ketika menawarkan bekerja sama bareng atau umroh bareng? Itu di momentum ultahnya Rizky Bilar, Resti. Saya diundang membaca doa. Dan jawaban Kak Natali sendiri seperti apa sih waktu itu? Oh itu ya seneng banget karena belum pernah lihat Ka'bah ya. Itulah muslim yang hatinya bersih ya kangen sama Ka'bah, pengen lihat Ka'bah. Bagaimana caranya kita harus pergi ke sana. Dan Mbak Natali menunjukkan dia muslim yang baik. Dan juga mengajak karyawan-karyawannya juga gitu. Yang saya ngajak Mbak Natali dan Mbak Natali ngajak ke karyawan-karyawannya. Jadi karyawannya dibayarin Mbak Natali. Oh, jadi hanya Mbak Natalinya saja yang digratiskan seperti itu. Iya. Karyawannya berapa orang? Waduh, saya kurang tahu. Rencananya kapan itu? Kenapa? Rencananya kapan berangkat? Ini kita akan bahas dalam pertemuan dalam waktu dekat insyaallah. Tetapi di balik itu semua ternyata Ustadz ke bawah-bawah nih keseret-seret. Jadi iya. dibilang orang ketiganya lah dalam rumah tangganya Kang Sule gitu kan. Gimana teman? Iya, ada satu portal berita saya berharap ini diturunkan beritanya yang mengatakan saya jalan bareng ketika sidang itu. Saya mohon saya demi Allah nggak pernah ketemu Mbak Natali setelah di YouTube yang heboh kemarin. Saya nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah kontak lagi, nggak pernah. Imbasnya sendiri kena keluarganya Ustadz juga atau bagaimana? Ya pastilah keluarga diskusi, istri saya shock ya nggak ada lah siapapun rumah tangga pengen pihak ketiga gitu, nggak ada saya yakin. Jadi ya saya mohon saya dan Mbak Natali hubungannya hanya guru murid itu, nggak lebih dari itu, nggak ada hubungan apapun lagi. Tanya ke Kak Natali juga nggak sih soal berita yang Oh, jadi begini akhirnya gitu kok ke bawah-bawah. Ya kalau dirutut-rututin kan sebenarnya kan awalnya dari YouTube-nya Mbak Natali. Harusnya pertanyaan ini ke Mbak Natali. Kenapa yang dipajang itu yang jadi headline-nya kasif gitu, didoakan kasif kan? Ya silakan tanya ke yang bersangkutan. Kenapa pengen ngangkat kasif di YouTube-nya? Didoakan Untuk azab. Sebelumnya udah pernah bimbingan untuk umroh sendiri nggak sih? Kenapa? Udah pernah ajak bimbingan untuk umroh sendiri? Ya justru karena belum pernah lihat Ka'bah, dia pengen lihat Ka'bah, Masya Allah pengen ke Baitullah. Itu luar biasa, kita harus support. Ya siapapun muslim yang pengen ke Ka'bah, ke Baitullah, itu luar biasa, hatinya bersih berarti, Islamnya bagus. Dalam arti kata doakan untuk Azam maksudnya gimana sih Tat? Bisa Azam kan umurnya 7 bulan ya. Siapapun Mbak punya anak, saya akan doain anak Mbak. Ya pemirsa punya anak ketemu saya di jalan, saya doain. Jadi siapa mana tadi sama seperti jamaah lainnya pada umumnya. doa seperti apa nih mungkin dari Pak Ustadz? Ya kalau doa kita kelahiran anak yang baru lahir, Nabi ajarkan kita barakallahu fil mauhub lak waruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Ya, jadi kita ya Allah berkahi anak ini supaya jadi anak berbakti. Itu doa dari Nabi. Banyak muslim yang enggak hafal doa ini. Mungkin dia minta orang yang lebih paham agama mendoakan.
Tapi sempat nggak sih Ustadz mau bertanya juga langsung ke timnya atau ke Kak Natali sendiri kenapa itu yang dinaikkan gitu loh, seperti yang tadi Ustadz bilang. Ya mungkin momentum dia senang ketika saya mendoakan Azam, itu aja sih. Saya melihat dia kenapa naikin itu ya karena saya doain Azam, mungkin ya insya Allah ya orang ikhlas akan dibalas dengan keikhlasan insya Allah. Untuk berangkatnya sendiri itu bisa ditentukan sih misalkan tahun ini atau tahun depan? Iya, saya dengar sih April kedengaran. Tahun depan berarti. Tapi Allah alam bisawab ya. Ya, Allah alam bisawab. Rencananya apa? Rencananya April. Lagi ini anaknya masih kecil, masih butuh ibunya ya. Kan ASI kan sampai 2 tahun. ASI sampai 2 Oke, tahun. tadi Ustadz juga mengklarifikasi juga selesai sidang kemarin ada berita juga bilang Ustadz ketemu dan jalan bareng. Iya. Posisi Ustadz sendiri pada saat itu bisa dijelaskan ada di mana seperti apa? Oh, ketika sidang itu saya sebentar saya di mana ya? Ntar di mana? Jalan bareng habis selesai Iya, iya. sidang gitu kan. Saat itu saya ceramah di Sekolah Nurul Fajri di Cikarang. Sekarang. Oh, posisinya berarti sama Dekat, Oke. iya. Tapi tidak bertemu. Tidak bertemu. Saya ceramah, boleh tanya sama panitia. Tapi pada saat itu Ustadz tahu nggak sih kalau hari itu adalah sidangnya Natal? Nggak tahu dan nggak mau tahu. Nggak tahu dan nggak mau tahu, itu urusan pribadi orang, saya nggak pernah ikut campur urusan orang lain. Nanti hanya dicocok logi aja ya. Cuma itu nggak tahu tuh berita itu ya. Karena tempatnya yang sama. Iya. Sampai hari ini Pak Ustadz gimana? Boleh tanya Mbak Natali ketemu saya apa enggak gitu ya. Jadi Sampai hari ini komunikasi sama Kak Natali seperti apa sih Pak Ustadz? ya insya Allah ya kita ya mungkin tanya jawab agama apa nanti kita ya ada sesuatu lah insya Allah buat masyarakat nanti. Tapi melalui istri ya? Melalui istri, semua komunikasi melalui istri saya. Sempat nggak merasa nggak enak juga sama Kang Sule walaupun tadi Ustadz bilang memang tidak begitu mengenal sosok Kang Sule, tapi kan Ustadz kenal sama Ari Untung segala macam gitu kan, sempat meminta bantuan Ari nggak sih untuk Iya, Mas Ari kemarin malah menawarkan diri, insya Allah akan jadi jembatan komunikasi kami, insya Allah. Mas Ari Untung dekat banget sama Kang Sule dan kita menganggap Kang Sule ini komedian yang saya hormati. Saya ngefans banget sama Kang Sule. Demi Allah, Kang Sule saya suka ikut acara-acara beliau. Ya, beliau banyak bikin bahagia hati orang, maka jangan ada di antara kita yang ya cari celah untuk menjelek-jelekan Kang Sule. Kang Sule ini orang baik, banyak membahagiakan orang Indonesia. Maka ya layaknya kita memberikan doa yang terbaik buat Kang Sule. Pak Ustadz, waktu Pak Ustadz menawarkan umroh itu ekspresi Kak Natali gimana sih? seperti apa sih? Ya itu bisa dilihat di YouTube-nya sih. Nangis atau Ekspresinya Nangis, nangis pasti sedih. nangis terharu ya? Ya, nangis terharu. Kata-kata pertama yang dia keluarkan apa? Ya Allah ya itu aja, ya Allah Ustadz, ya, saya nggak nyangka. Ternyata luar biasa, Allah udah menanamkan Baitullah itu di hati setiap muslim. Tinggal kita nih mau nggak datang ke Baitullah. Tapi mungkin kalau di Baitullah ketika kita berdoa apakah langsung kan banyak yang bilang berdoa di Baitullah langsung dijabat. Oh pasti. Ya innal hajja wal mu'tamir wafdun min mufudillah. Ya kata hadis Nabi SAW mengatakan orang yang umroh itu dia utusan Allah. Kalau dia berdoa pasti dikabulkan. Kalau dia minta pasti diberikan sama Allah. Orang saya punya jamaah dulu 20 tahun gak punya keturunan. Bayangkan 20 tahun sudah berobat ke sana kemari. Ketika umroh bareng kami, saya doain di depan multazam. Subhanallah pulang bisa punya anak. Sampai dokter itu kaget. Padahal ini istrinya udah divonis nggak bisa melahirkan, nggak bisa punya anak. Itulah mukjizatnya Baitullah. Kita sempat ke Natali bilang kan sama Ustadz akan berdoa apa nanti di depan apa itu sendiri. Aku pengen Nggak. gitu. Nggak, saya nggak. Ya doa masing-masing lah, itu pribadi ya, keinginan orang kan beda-beda ya. Hajat orang beda-beda. Ya pasti dia akan berdoa, azam jadi ulama, azam jadi orang baik, azam jadi anak berbakti, pasti itu yang dia doakan ya. Ada artis lain lagi nggak sih Pak Ustadz yang Kita pernah memberangkatkan beberapa artis ya, diantaranya Gia. Oke ya, oke. Gia Idol. Ya, Gia Idol. Banyak beberapa artis saya juga udah lupa ya. Dan tahun ini Mbak Natali ya. Yang kita pilih karena apa ya, sosok mudah-mudahan menginspirasi wanita muslimah nih, khususnya ibu-ibu ya yang punya anak belum berhijab. Lihat Mbak Natali mu'alaf tapi berhijab melihat yaitu. istiqomahnya gimana sih Pak Ustadz? Ya, istiqomah kita itu nanti dilihat di ujung hidup kita. Maka dari sekarang kita membiasakan diri dengan kebaikan. Semua kita akan mati berdasarkan kebiasaan hidup kita. Kalau mohon maaf, setiap hari kerjanya gosipin orang, nanti matinya dalam keadaan gosipin orang. Ya enggak? Ya, setiap hari ngaji, baca Quran, nanti matinya ngaji.
Jadi kita akan mati berdasarkan kebiasaan hidup kita. Sip, udah. Boleh doanya dari Pak Ustadz buat Kak Natali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Kak Natali istiqomah mengamalkan Islam, menjadi ibu yang baik buat Azam, dan menjadi muslimah yang bisa berdakwah malah buat muslimah yang lainnya untuk istiqomah dalam keislaman. Oke, Ya. terima kasih Pak Ustadz.